palsu. Gak ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang begitu. Atau yang quotes satunya yang populer sekali adalah pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, katanya tapi bukan. Didiklah anak kalian sebagaimana zaman mereka, karena sesungguhnya zaman kalian berbeda dengan zaman mereka. Pernah lihat itu? Itu kalimatnya benar, baby. Itu kalimatnya benar. Tetapi bukan berarti kalau kalimatnya benar lantas bisa kita sematkan kepada siapapun gitu. Itu adalah pernyataan sedang diperdebatkan. Ada yang bilang itu pernyataan salah satu filsuf Aristoteles. Ada yang bilang itu perkataan Plato. Ini itu ucapan orang yang bukan Islam gitu. Tapi disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi saya berharap kalau misal ke depan teman-teman menemukan ada quotes dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan berarti beliau gak punya quotes. Beliau itu keren banget kalimat-kalimatnya, tetapi lebih skeptis. Jangan asal share. Kalau di TikTok jangan asal repost. Yang kedua, setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat juga. Kemudian yang ketiga, teman-teman mungkin tidak asing namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri. Kemudian yang keempat ada Sufyan al-Thawri. Kemudian yang kelima ada Fudail ibn Iyad. Manusia kelima dengan quotes terbanyak, terlunyas, termantap sepanjang sejarah peradaban Islam. Nah, Sayyidina Fudail bin Iyad ini juga merupakan seorang ulama gitu ya. Dan ulamanya lebih populer pada urusan kalbu, yang urusannya tentang hati gitu loh. Itu Sayyidina Fudail bin Iyad. Tahu tidak bahwasanya Sayyidina Fudail bin Iyad adalah seorang mantan perampok gunung, di mana beliau itu terkenal sekali gaya merampoknya itu berbeda. Sekarang kalau misalnya saya ketemu perampok ya, mayoritas perampok yang sedang saya temui ketika saya motoran, ada perampok nih, dia ambil motor saya lalu saya mau kabur. Biasanya perampoknya di sini, kasih, nah gitu kan, kita kasih motornya, kita kasih mobilnya. Tapi Fudail bin Iyad, no. Cara Fudail bin Iyad itu untuk merampok korban-korbannya adalah dengan cara dibantai dulu. Jadi gak ada kesempatan. Kalau udah kena sama Fudail, dibantai dulu, baru barang-barangnya diambil. Sampai-sampai dulu itu karena Fudail bin Iyad itu sangat-sangat menyeramkan sekali. Dulu orang-orang, anak-anak kecil, tetangga-tetangga desa, anak-anak kecil itu awas dikejar Fudail. Mati seremnya. Kalau misalnya orang yang mau berangkat traveling, jangan malam ini kayaknya Fudail bakalan patroli. Saking seremnya ini manusia. Jadi dulu tuh gak ada orang yang berani traveling malam hari kecuali dia itu memang orang pendatang. Kecuali dia itu berangkat sama rombongan yang banyak, baru berani. Itu pun kalau rombongannya nanggung cuma 10 orang, tetap gak berani. Karena Fudail bin Iyad badannya besar, tinggi, dan kalau untuk bantai-bantai orang mantap banget. Nah, sehingga suatu hari ketika Fudail bin Iyad ini mau membantai-bantai mencari korban terbarunya, beliau itu naik ke tempat yang agak tinggi. Ketika sudah naik ke atas, Fudail bin Iyad itu ngecek ke bawah, kira-kira korban mana lagi yang harus santap. Lalu terjadi waktu itu, karena berada di tempat yang agak sedikit tinggi, itu kebetulan bersebelahan dengan kamar. Dan ada dua peristiwa. Yang satu lagi mencari mangsa untuk bermaksiat lagi, dan yang satu lagi tadi dia mau ngapain? Dia lagi baca Quran, lagi sholat tahajud, lalu membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah al-ayat. Di mana arti dari ayat tersebut, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu akan buang-buang waktu kamu dan tidak mau untuk khusyuk mengingat Allah? Mau sampai kapan kamu akan hidup dengan kehidupan yang demikian? Mau sampai kapan waktu-waktu yang sedang kamu miliki hari ini kamu sia-siakan tanpa mengingat Allah di dalamnya? Mau sampai kapan kamu akan terus menjadi pribadi yang buruk, di mana ketika kamu melihat di depan kaca kamu benci melihat sesuatu itu? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan?
Ayyad langsung turun dari tempat yang lebih tinggi tadi itu, kemudian langsung berangkat ke masjid. Di masjid beliau menangis sendiri-dirinya. Lalu setelahnya tukang takbirnya datang. Kan dulu gak ada lampu, kalau sekarang takbir datang hidupin lampu, cekrek gitu kan. Fudhal bin Iyad dulu hidup di zaman dimana gak ada lampu kan, adanya obor. Takbir datang karena mau siap-siap dibersihin di dalamnya. Dilihat ada orang, loh siapa ini kalau ada orang di masjid? Setelah obornya dideketin ternyata Fudail katanya. Fudail. Obornya langsung dilempar, kabur keluar. Dan takbir tadi itu mencegah setiap orang yang lagi mau masuk ke dalam masjid. Jangan masuk, Fudail lagi cari masalah di dalam masjid sekarang. Mau masuk dicegah, sampai orang-orang itu berkumpul di depan masjid semuanya. Sampai diceritakan waktu subuh hampir saja terbit. Waktu subuh matahari hampir saja terbit. Sehingga waktu itu Fudhal bin Iyad hampir saja membuat subuh gak jadi jamaah. Hingga ini ada satu orang yang berani ke dalam. Dia bilang, udah serahkan Fudhal kepada saya. Masukkan dia ke dalam masjid. Setelah dicek di dalam masjid, dilihat Fudhal itu lagi nangis. Ditanya, Fudhal, ma bika ya Fudhal? Kenapa kamu kenapa? Dijawab sama Fudhal, ini adalah waktunya saya untuk berhenti. Ini adalah waktunya bagi saya untuk bertobat. Ini adalah waktunya bagi saya untuk kembali. Dan seisi kampung waktu itu mereka semua bertakbir dan mendoakan Fudhal, menerima Fudhal kembali, mendoakan kebaikan. Dan akhirnya Fudhal mau berubah, mau belajar, dan justru menjadi manusia yang namanya dicatat oleh tinta emas. Dan tahu tidak, Fudhal waktu itu ketika bertobat usianya berapa? 40 tahun. 40 tahun. Banyak orang baru tobat di usia 40 tahun itu menjadi ulama. Itu kan proses yang sangat-sangat keren sekali kan. Proses yang sangat-sangat luar biasa. Dan bisa membuat teman-teman sekalian itu punya harapan. Harapan bahwa usia kita sekarang itu bukan usia yang terlambat untuk kembali. Karena saya yakin banyak di antara kita yang merasa kita sudah terlambat jauh. Maka bagaimana caranya agar kita itu bisa untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik sebelumnya, sehingga kita bisa menghadapi berbagai macam konsekuensi yang akan kita rasakan di dunia, seperti menjawab pertanyaan ini, seperti agar kita tidak lagi jatuh di lubang yang sama dan seterusnya. Kita mulai dengan bagaimana Allah kemudian memperkenalkan dirinya kepada kita. Ketika teman-teman membaca Al-Quran, ayat pertama yang akan teman-teman baca di dalam Al-Quran adalah ayat pertama adalah apa? Jangan takut-takut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan kepada kita dengan ayat Bismillah. Teman-teman paham bahwasanya arti dari Bismillah di situ Allah memperkenalkan dirinya dengan bagaimana Allah kemudian setelahnya memutuskan segalanya. Misal hari ini ketika saya memperkenalkan diri saya kepada teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadam. Saya adalah manusia yang sangat soft spoken. Atau saya berkata, saya adalah seorang pendakwah. Saya adalah seorang yang berhati lembut, rajin menabung, dan sangat baik terhadap sesama. Maka setelahnya tentu saja seluruh keputusan-keputusan yang akan saya buat itu berdasarkan bagaimana cara saya memperkenalkan diri saya. Kalau saya memperkenalkan diri saya sebagai pendakwah, maka setiap ucapan-ucapan yang saya ucapkan itu adalah sebagai pendakwah. Kalau saya perkenalkan diri saya hari ini, kalau perkenalkan nama saya Karam Sidik, Gubernur Sumatera Barat, maka ketika saya berkata nanti kita akan buat di sana lembaga yang akan mengurusi urusan sampah, maka saya akan berbicara itu sebagai seorang gubernur. Tetapi Allah di sini memperkenalkan dirinya dengan cara apa?
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Teman-teman bisa terjemahkan dengan apa? Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha Kasih dan Maha Sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemberi Rahmat. Secara singkat, dua-dua itu Maha Pemberi Rahmat berupa Rahmat Ar-Rahman, dan Maha Pemberi Rahmat berupa Rahmat Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama berhubungan dengan rahmat. Maka Allah seakan-akan setelahnya semuanya, ketika memutuskan suatu hukum, ketika Allah murka, ketika Allah menyiksa, ketika Allah memberikan 1, 2, 3, 4, 5, semuanya adalah sebagai Allah yang Maha Pemberi Rahmat. Semuanya adalah sebagai Allah sebagai Maha Pemberi Rahmat. Rasulullah SAW bersabda, sebelum Allah menciptakan seluruh ciptaannya, Allah itu menulis di bawah singgasananya. Allah itu punya arsy, Allah itu punya singgasana. Dan di singgasananya Allah itu kalau bahasa kita sekarang itu punya moto, punya misal istana. Suatu negara ini dikenal sebagai apa biasanya? Kalau kita bahasa Indonesia tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga seluruh keputusan-keputusan yang ada di dalam negara ini harus berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Ini Allah menetapkan kepada dirinya, tahu tidak apa tulisan yang ada di arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati tasbiqu ghadabi, dan kasih sayangku mendahului murkaku. Kasih sayangku mendahului murkaku. Sehingga ketika kita itu mampu membuat Allah murka, berarti memang kitanya yang kelewatan. Karena misal hari ini kita sedang melakukan kemaksiatan 1 juta kali, kemudian kita sisakan ruang 3 detik saja, 3 detik saja untuk bertobat, maka 1000 kemaksiatan itu akan dihapuskan sedetik taubat. Maka kalau misal kita itu sudah membuat Allah murka, berarti memang kita yang keterlaluan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat, 100 cabang kasih sayang, dan yang Allah turunkan di muka bumi ini hanyalah 1. Jadi kasih sayang yang sedang kita rasakan dari Allah setiap harinya semuanya berupa bagaimana cara Allah menutup aib kita, berupa bagaimana Allah telah memberikan kita makanan yang nyaman dan seterusnya, itu masih 1 dibandingkan 99 yang kasih sayang akan Allah berikan kepada kita nanti di hari akhirat. Maka kita lihat lagi di dalam firman lain, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri kita sebagai para pelaku kemaksiatan. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina, wahai Muhammad, kalau misal kamu didatangi oleh orang-orang beriman, ketahuilah, kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah, Allah telah menetapkan kepada dirinya kasih sayang. Kasih sayang yang berupa apa? Annahu man 'amila minkum su'an bijahalah, sesungguhnya di antara kalian yang sedang melakukan satu kemaksiatan karena kebodohannya, kemudian dia mau kembali, kemudian dia mau memperbaiki, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kita harus lebih mengenal sisi Allah yang Maha Pemberi Rahmat ini terlebih dahulu, baru kita akan mendengarkan murkanya Allah. Dari kecil kita sangat-sangat terbiasa mendengar di telinga kita tentang hal-hal yang menyeramkan dari Allah. Of course, Allah menyeramkan. Allah menetapkan kepada dirinya Allah Maha Syadidul Iqab, yang siksaannya begitu sangat-sangat besar dan menyeramkan sekali. Itu adalah sifat yang Allah tetapkan kepada dirinya. Tetapi teman-teman, Allah tidak memerintahkan diri kita dengan itu terlebih dahulu. Allah bisa saja berkata kepada kita, memerintahkan kita untuk seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim misalnya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kuat. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Allah bisa saja memperkenalkan diri kita dengan maha-maha yang lain, Maha Kuat, Maha Menghancurkan, Maha Pemberi Azab, Maha ini. Tapi tidak,
yang maha memberi rahmat rahim. Sehingga kalau kita ingin mengenal Allah terlebih dahulu, kita perkenalkan, kita berusaha mengenali Allah dari sisi bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, yaitu dengan sisi kasih sayangnya. Baru ketika kita sudah sangat-sangat mengenal kasih sayang Allah, kita sangat-sangat cinta kepada Allah, baru setelahnya kita kenali mukanya biar ada batasan. Sedangkan dari kecil, guru kita, orang tua kita, dan lain-lain ketika mengajarkan kita gak mau sholat neraka, nah. Sehingga kita sholat itu kenapa? Karena neraka tadi bukan? Sehingga ketika kita menjadinya sholat kayak susah nikmatnya. Susah kita merasakan bahwasanya sholat itu begitu indah luar biasa. Susah untuk merasakan bahwasanya ibadah yang hari ini kita jalani itu tidak hanya sekedar ritual belaka, tidak hanya sebuah pergerakan badan, tidak hanya sekedar menahan makan. Tidak, di balik itu semua ada sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang memang untuk mengenalkan seorang anak kecil lebih mudah mengenalkan mereka dengan azab dan neraka. Tapi mau sampai kapan? Bukannya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ya, memang harus effort. Sebagai orang tua, kita memang harus effort. Jadi saya minta tolong wahai para Gen Z sekalian, wahai para calon ibu, wahai para calon bapak, sepertinya ada yang perlu dirubah dari kurikulum bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita di masa depan. Mari kita kenalkan mereka bahwasanya Allah itu maha penyayang terlebih dahulu sebelum Allah itu maha beradab. Misal, ketika kita berbicara tentang kubur, apa yang identik dengan kubur? Siksa, azab kubur, siksa kubur. Padahal ada juga nikmat kubur. Nikmat kubur itu eksis. Ada, nikmat kubur itu eksis. Sebagaimana azab kubur itu ada, maka nikmat kubur itu ada. Tapi karena dari kecil kita dididik dengan siksa kubur kan? Kalau kita berikan tentang kubur, siksa. I know, siksa kubur eksis, ada. Tetapi bukan berarti nikmat kubur juga ada. Jadi please, kenali Allah dari sisi bagaimana Allah mendidik kita. Kenali Allah dari bagaimana Allah kemudian melihat kita dengan pandangan yang penuh dengan rahmat. Suatu hari ada seorang ibu, ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, ibu yang